Halo Sepradi, Assalamualaikum. Di video kali ini saya membuat lapis ginggang. Lapis ginggang ini perpaduan antara lapis susu original dengan coklat. Nah, kali ini saya membuatnya dengan cara yang sederhana tanpa menggunakan mixer, tapi hasilnya memuaskan banget. Daripada penasaran, langsung saja yuk kita ke cara pembuatannya. Siapkan 20 butir kuning telur, 500 gram gula halus, 500 gram mentega, 260 gram tepung terigu protein sedang, setengah kaleng susu kental manis, 10 butir putih telur, 2 bungkus vanili bubuk, 2 sendok makan coklat bubuk, pasta coklat secukupnya, dan juga bumbu kue atau bumbu sepikuk secukupnya. Pertama-tama, kocok mentega, gula halus dan juga vanili bubuknya sampai mengembang. Di tahap ini yang harus kita siapkan adalah tenaga yang super ekstra karena nggak menggunakan mixer ya, menggunakan kocokan manual selama kurang lebih 1 jam. Mengocoknya memang lama karena untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, makin lama pengocokan menteganya hasilnya akan lebih bagus ya. Oke, sebelum memulai pengocokan mentega, berdoa dulu supaya kuenya nanti jadi ya. Jadi saya pindah ke bawah ya Sepradi supaya lebih gampang mengocoknya ini. Karena kalau di atas itu dia susah ya. Nah, kalau misalkan takut adonannya itu meletik kemana-mana, bawahnya bisa dilapisi dengan koran ataupun kertas roti seperti yang saya ini. Oh iya, saya menggunakan pengocok yang kecil ya karena lebih gampang kalau menurut saya. Wah, akhirnya selama 1 jam mengocok menteganya, akhirnya dia mengembang juga seperti ini ya. Lumayan capek juga nih Sepradi. Kemudian masukkan kuning telurnya satu persatu ya sambil dikocok lagi sebentar saja. Oke, jadi ini setelah saya masukkan kuning telurnya, kocok lagi selama 1 menit dan ini sudah selesai. Sekarang sisihkan dulu adonannya. Selanjutnya kocok putih telur sampai hard peak, masih sama menggunakan pengocok manual seperti ini.
Nah, ini putih telurnya sudah hard pick. Saya mengocoknya itu selama kurang lebih 5 menit. Ini kalau dibalik dia udah nggak tumpah lagi ya. Selanjutnya, masukkan susu kental manis ke dalam adonan menteganya. Cukup aduk rata saja, jangan terlalu lama. Oke, kemudian masukkan tepung terigunya, pastikan sudah diayak terlebih dahulu. Masukkan sedikit demi sedikit. Mengaduknya asal rata saja, jangan terlalu lama. Ini saya langsung masukkan putih telurnya juga. Berselang-seling ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan putih telurnya itu udah cair seperti ini, sudah ada airnya, jangan diambil ya. Kita ambil yang busanya itu saja. Setelah semua bahan tercampur, kemudian bagi dua adonan sama rata. Nah, untuk yang adonan satunya saya akan tambahkan coklat bubuk dan juga pasta coklatnya. Dan bumbu kue atau bumbu sepikuknya sekitar 1 sendok teh. Kemudian diaduk sampai benar-benar merata. Kalau misalkan kurang pekat warnanya bisa ditambahkan coklat pasta lagi. Nah, kemudian ini sudah siap untuk di oven. Karena saya menggunakan oven arang, jadi arangnya ini sudah saya hidupkan terlebih dahulu dan ovennya juga sudah panas. Kemudian siapkan loyang ukuran 20 cm, tingginya 7 cm yang sudah diolesi dengan mentega dan juga ditaburi tepung. Masukkan loyang tersebut ke dalam oven selama kurang lebih 2 menitan. Setelah 2 menit, ternyata loyangnya sudah gosong seperti itu. Yang gosong itu kertas roti ya. Karena arengnya itu terlalu panas jadinya dia gosong, tapi nggak apa-apa. Untuk lapisan pertama saya akan oven yang original. Takarannya menggunakan gelas seperti itu, kemudian kita ratakan. Oven selama kurang lebih 8 sampai 10 menit tergantung dari panasnya oven ya. Nah, ini setelah 8 menit warnanya juga sudah kecoklatan. Ternyata pas masukin ke dalam oven tadi nggak saya video ya. Kemudian kita oven lagi, lapisan selanjutnya masih sama. Lapis yang original juga. Kemudian diratakan sama seperti lapisan yang pertama tadi. Kita oven lagi selama 8 sampai 10 menit. Setelah 8 menit ini sudah kecoklatan. Ini lapisan yang ketiga, masih lapisan original. Di sini saya menggunakan 3 lapis original, kemudian 3 lapis coklat, dan seterusnya seperti itu ya, selang-seling per 3 lapis. Nah, ini di oven lagi. Oke. Nah, ini setelah 3 lapis saya akan
oven lapisan yang coklatnya, 3 lapis juga ya. Setelah 3 lapis coklat selesai, lanjutkan lagi ke yang original. Seterusnya seperti itu sampai semua adonannya habis. Nah, ini lapisan yang coklat yang kedua. Sebelum kita masukkan ke dalam loyang, pastikan adonannya itu diaduk ya, supaya dia lebih rata lagi. Nah, ini untuk lapisan ketiga yang coklatnya. Baiklah, kemudian lakukan sampai semua adonannya habis per 3 lapis ya. Nah, ini adalah lapisan yang terakhir, ditutup dengan yang original ya. Semoga hasilnya dia nggak meluber. Tinggi banget loh seperadi ini. Padahal cuma 20 telur ya, tapi hasilnya wow banget. Wow, tada, sudah selesai lapis ginggangnya. Kalau ada gelembung seperti itu bisa ditusuk menggunakan lidi dan kita rapikan lagi seperti ini. Wow, ini lapis ginggangnya sudah selesai. Tinggi banget ya Supradi. Ini saya pakai loyang yang tingginya 7 cm dan saya benar-benar nggak nyangka ternyata hasilnya bisa mengembang seperti ini. Padahal cuma pakai 20 telur ya. Kemudian kita tunggu sampai kuenya benar-benar dingin atau bisa didiamkan selama 1 malam. Oke, jadi ini kuenya sudah benar-benar dingin, dia akan terkelupas dari loyangnya. Kemudian langsung saja kita keluarkan dari loyang. Kuenya akan saya potong. Saya mau lihat hasilnya seperti apa, apakah kuenya itu sesuai yang diharapkan atau enggak. Wow, ternyata hasilnya memuaskan banget. Layernya itu kelihatan ya, rata banget seperti itu. Pokoknya ini saya buatnya tuh bener-bener ngerasa puas gitu Supradi karena hasilnya itu memuaskan banget ya. Tuh cakep banget kan. Baiklah, seperti biasa langsung saja kita ke tahap percobaannya. Sebenarnya untuk kue lapis lebih bagus kalau misalkan dia didiamkan selama 1 malam.
Tapi karena saya udah gak sabar mau lihat hasilnya seperti apa, jadinya saya potong sekarang. Dan ternyata hasilnya bagus, jadi malahan sayang untuk dimakan ya. Cakep banget ya, pas banget nih buat lebaran nanti. Bisa dilihat lapisannya seperti apa, cakep banget ya. Tuh, ini lapis ginggangnya nggak terlalu basah karena memang saya nggak suka terlalu basah. Tapi kalau misalkan sepradi mau yang benar-benar basah seperti yang dijual-jual orang pada umumnya, biasakan kalau lapis susu di Bangka itu identik yang basah gitu ya. Susu kental manisnya bisa ditambah, gunakan 3/4 kaleng. Tapi jangan 1 kaleng ya, nanti jatuhnya dia enek rasanya. Ini udah saya coba, rasanya bener-bener enak, lembut dan coklat. Yang coklat itu bumbu kuenya bener-bener kerasa. Pokoknya enak banget. Cocok nih untuk sajian pada saat lebaran nanti. Atau misalkan mau buat jualan, boleh juga nih sepradi. Lumayan ya buat ide jualan juga. Saya juga nggak nyangka ya kue lapisnya bisa setinggi ini, padahal cuman pakai 20 telur, hasilnya tinggi banget dan mengembang. Nah, sekian dulu video saya kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.